Terinspirasi dari mana sih sebenarnya satu buku ini bisa diterbitkan juga gitu? Bagaimana nih caranya bisa berkontribusi? Bagaimana supaya termotivasi? Itu latar belakang judul bukunya itu Nai dan Bunga Lotus. Seorang perempuan penguasa, tokoh yang menginspirasi cerita ini. Beliau adalah seorang pemimpin wilayah Majalengka. Tanaman yang menarik perhatian dia, memberikan nasihat pada Nai. Jangan merusak bunga gitu ya. Filosofi dari bunga lotus itu sangat luar biasa. Ayahnya menjelaskan. Ini next bakal ada lagi Bu ya, next cerita. Ibu Aduh, sudah menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar. Ikut bicara. Akang Teteh, hari ini ada yang spesial lagi nih hadir di studio yang istimewa. Siapakah dia? Sosok kebanggaan kami. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, kita undang kembali lagu Bu di sini Bu ya. Terima kasih kasih. kehadirannya. Tapi biar lebih dekat kita kenalan dulu dong. Siapakah sosok yang ada di depan saya? Boleh, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Erlita Widiasih. Oke, kalau di BKD ini sekarang menjabat jadi ketua DWP BKD. Idih. Keren banget loh sampai kalian menjuarai lomba ngarendos Bu. Malu ya. Ini pelopornya dari rumah. Oke. Kalau sekarang kayaknya nggak akan itu ya, mempraktekkan ngulek sambal. Gak akan ngulek sekarang Bu ya. Kita akan bercerita hari ini. Kita bercerita saja ya. Nah, Akang Teteh, hari ini juga ternyata Bu, kita membawa buku-buku ini yang cantik, indah sekali. Nai dan Bunga Lotus. Nah, apa ya? Ini ada cuplikan sinopsis. Kita lihat. Pada suatu pagi yang indah, ada seorang anak gadis cantik bernama Nai sedang berjalan-jalan. Saat ia tiba di sebuah kolam, Nai terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wah, indah sekali, ucap Nai saat melihat kolam jernih dengan ikan-ikan berenang di dalamnya dan bunga-bunga lotus bermekaran di sana-sini. Aku ingin berenang. Nai berenang bersama ikan-ikan di antara bunga lotus ya, ikan-ikan dan di bawah berenang ya. kerindangan. Kalau zaman dulu kayaknya enak Bu ya kalau berenang di laut ataupun di sungai bersih Bu ya. Di malam harinya, Nai langsung tertidur pulas karena Itu kelelahan. biasanya saya suka ke situ mandi. Ih, seru. Iya, airnya masih bersih. Nai bermimpi Sekarang masih bersih gak Bu? berada Masih di dalam sekarang. air. Sekarang perlu diperbaharui Bu ya. Daun-daun dan bunga-bunga Ya, itu berenang sama ikan. seperti yang Nai Apalagi petik sana dari mungkin masih hutan. ini Pak Bu ya. Nai Namanya kalau terbangun air sejuk dan gitu ya. menang. Masih banyak pepohonan juga gitu ya. Sekarang ya tempat galian batu. Galian batu Bu. Nih, Ya, lucu banget ini rambutnya sangat tebal ya. iya. Pengen tuh kayak gitu. Oke, itulah Oke. cuplikannya ya. Berarti ini berhubungan dengan buku-buku Buku- ini Bu buku ya. cerita Buku anak. cerita ya. Nah, ini Akang Teteh semua ternyata buku Nai dan Bunga Lotus atau Nai and the Lotus Flower ini merupakan karya beliau. terima kasih. Luar biasa. Iya. Bu, sebenarnya aku pengen tahu nih sebenarnya di buku ini Ibu terinspirasi dari mana sih sebenarnya? Pengen nih membuat buku, satu buku ini bisa diterbitkan juga gitu. Oh, jadi awalnya ini ceritanya waktu 1 tahun yang 2024 itu saya mendampingi Bapak di Majalengka tepatnya, yaitu di sana saya menjabat jadi beberapa
ketua Mhm organisasi, mhm. diantaranya itu PKK. Oke. Ya baik, ya di sana kan ada beberapa program tuh. Nah. Nah programnya termasuk pendidikan. Mhm. Waktu ke sana tentunya nih 1 tahun itu saya ingin memberikan apa untuk daerah kelahiran saya, Ih. gitu. Tentunya suatu hal yang saya kuasai ya, Mhm mhm. karena sangat cepat. Mhm. Ini tentunya harus sebelum 1 tahun sudah selesai. Mhm mhm. Baik di bidang pendidikan, waktu itu saya terpikir karena tiap hari tuh Kang, kalau Mhm mhm subuh mhm. tuh biasa saya suka mendesain. Ah, Suka subuh Bu desainnya? iya, Masya biasanya Allah. subuh desain. Jam 4 tuh saya biasanya sudah pegang pensil, Wow. Mhm eee, mhm. kemudian oret-oret. Nah, ini adalah kepikiran untuk membuat 1 buku, ya. Oke Karena oke. bidang pendidikan, Mhm. khususnya saya akan fokuskan ke waktu itu ke anak-anak. Anak-anak. Baik, Mhm bikin mhm. buku cerita ya. Buku ceritanya temanya itu tentang apa, gitu kan ya. Oke. Kalau misalnya ajakan untuk makan kayaknya sudah sering, Sering gitu Bu, kan. heeh heeh. Nah, mohon maaf, daerah kelahiran saya kalau dibandingkan dengan daerah yang lainnya, Mhm. waktu itu datanya itu, ekonominya agak sedikit di bawah yang lain. Oke, heeh heeh Jadi, heeh. buku ini kalau misalnya temanya tentang makanan, Mhm. kayaknya kurang tepat, menurut saya. Jadi ini adalah buku untuk, anak-anak Mhm. bagaimana supaya termotivasi, gitu. Itu latar belakang tema yang Temanya. saya ambil dan kenapa, saya akhirnya membuat 1 buku cerita, Mhm mhm mhm. gitu. Ya apa yang ingin saya berikan untuk, daerah kelahiran saya dalam waktu hanya 1 tahun. Akhirnya untuk bidang pendidikan itu saya Mhm. membuat 1 buku saja, yang intinya bisa memotivasi anak-anak di wilayah M kelahiran saya supaya semangat untuk menjadi seseorang, gitu aja. Wih, keren Oke, banget keren ya. banget. 1 tahun waktunya Bu ya, maksudnya Hanya Ibu 1 1 tahun mungkin Bapak bertugas di Iya, sana, Ibu, gitu. apa ya, diamanahkan juga menjadi Betul. ketua PKK, bagaimana nih caranya bisa berkontribusi. Ini Ah. putri daerah sesungguhnya ya di Majalengka ya. Alhamdulillah ya, dari Karena pelosok, dari dari pelosok, desa. tapi sebetulnya ini bisa bermanfaat Bu ya bagi, Semoga, orang-orang, amin. di sana dan tadi pun ini sudah dibaca Bu ya sampai akhir bukunya Iya, sama saya pribadi gimana? ya ternyata memang di dalam cerita adalah untuk memotivasi anak-anak di sana Bu ya, Iya, agar bisa iya. menjalani hidup dengan motivasi yang tinggi dan juga Mhm. berhasil ke depannya gitu ya. Amin, Ih, iya. luar biasa ini banyak sekali Bu. Heeh. Karena Bu ya kalau kita lihat Bu ya, Mhm. kalau di, Indonesia tercatat di UNESCO itu ternyata di Indonesia itu 0,001% Apa tuh? yang budaya bacanya itu masih minim ternyata kita Bu ya. Iya, Kalau betul. dibandingkan 1 dari 1000 sekian orang yang suka nih yang Heeh. membaca gitu. Nah, sebenarnya dengan ada buku ini Bu, Mhm. dengan animasi yang luar biasa, sangat keren sekali sih Bu Terima disuguhkan. kasih, terima kasih. Oke Bu, sebenarnya Iya. kalau dari cerita Bu ya, tadi Mhm. kan sudah kita lihat, sinopsisnya. Mhm. Bagaimana kelanjutannya gitu ya? Ini yang Iya. masih kepo nih semua akan di Kepo sini ya. ya. Sebenarnya Mhm. apa sih Bu, apa ya, inti ataupun nanti, kasual atau kesimpulan dari yang Ibu tulis ini sebenarnya nih Bu ya? Oke, tapi sebelum ke inti nih, nah ini tadi, sudah diperlihatkan ya, Mhm mhm. judul bukunya itu Nai dan Bunga Lotus ya. Oke. Baik, jadi Nai dan Bunga Lotus ini, Mhm. yaitu buku yang memang isinya atau tokohnya itu Mhm mhm. terinspirasi dari seorang perempuan penguasa di Oke. Majalengka, yaitu Nai Ambedkasi Naik atau apa itu? atau Nyi Rambut Ini Kasih. rambut kasih, Iya, oke. jadi, menurut, cerita Mhm.
orang tua itu Mhm. beliau itu mempunyai rambut yang sangat bagus. Terlihat Ibu di sini. Iya, rambutnya sangat bagus Mhm. dan cantik gitu ya. Mhm. Jadi itulah, tokoh yang menginspirasi cerita ini. Beliau adalah Ah, seorang pemimpin wilayah Oke, Majalengka, ya Majalengka. kerajaan Majalengka, Mhm mhm. gitu. Terus, ceritanya isinya tentang apa, ini Mhm. udah langsung ke isi Ya ya, saja langsung tadi aja. ya, Oke oke langsung oke ke isi oke. saja. Oke, jadi, ceritanya ini ada seorang Heeh. Nai. Nah itu di hari Minggu itu, sekolah libur tuh. Nah. Dia jalan-jalan sampai ke tengah hutan Tengah gini, ternyata hutan. dia udah berjalannya sampai ke tengah hutan. Tibalah di, kolam Kolam. ikan Mhm yang mhm. jernih, bagus gitu ya. Di sekelilingnya itu ada, tanaman yang menarik perhatian dia. Oke. Bunganya cantik gitu. Mhm. Tapi dia tidak tahu tuh bunga apa itu. Dia berenang Mmm. sampai lupa udah sore gitu waktunya Saking dia untuk bahagianya Bu ya. iya, tapi dia itu karena kayaknya si Nai ini ceria sekali ya, Mhm karakternya mhm. ceria sekali gitu. Mhm mhm. Sampai dia tidak sadar merusak bunga-bunga yang ada di kolam itu. Ah, tapi Ah. aku, ini mau bawa bunga ini untuk ibu aku, kata gitu ya. Dia bawa tuh Biasa Bu ya bunganya, kalau anak kecil, biasa, tak. biasa, main rabut aja main ininya, bahasa Sundanya sih. Oke, jadi dibawa tuh, Mhm mhm. baik ke rumahnya, tapi malam harinya Nai Heeh. itu mimpi buruk. Dia Ah. tenggelam ke dalam air, Mhm. dari kupingnya, mulut dan hidungnya keluar tanaman itu. Ih. Wah, Nai Oke. nangis tuh, nangis, Heeh. teriak gitu. Terdengar suara teriakan nangisnya oleh ibunya, Mmm. ditenangkan oleh ibunya. Mhm. Dan besok harinya Nai cerita tuh panjang lebar ke ayahnya. Ayah ini namanya Ayah Prabu. Ayah Prabu. Ayah Oke Prabu. oke. Dia cerita, ayah, kemarin aku main ke hutan. Hutan. Dalam hutan ada kolam ikan, Mhm. ada banyak ikan. Ada tanaman, bagus sekali ayah. Aku bawa tanamannya. Tapi malam hari aku mimpi, ceritain tuh mimpi buruknya, iya kan. Terus ayahnya menyimak Nai. Dari situ ayahnya memberikan nasihat kepada Nai. Mhm mhm. Intinya, oh iya, Nai jangan merusak bunga Mmm. gitu ya. Jangan sampai merusak bunga dan itu bunganya namanya bunga lotus. Bunga iya. Diberitahu kalau bunga lotus itu tidak hanya tumbuh di eh, lingkungan yang Mhm berair, mhm. bisa juga di tanah dan bisa juga di keadaan yang kering Kering juga? atau berlumpur. Berlumpur. Baik itu. Oke. Nah, saking filosofi dari bunga lotus itu sangat luar biasa. Mhm Ayahnya mhm mhm. menjelaskan. Nah, nanti kamu harus bisa seperti bunga ini gitu ya. Kenapa ayah gitu ya Prabu? Ya, bunga ini bisa hidup dalam kondisi apapun Apapun. dan cuaca bagaimanapun gitu kan. Seorang itu harus bisa seperti bunga lotus yang tetap mewangi, Mhm mekar di mhm mhm. tengah kondisi yang buruk sekalipun. Nah, jadi kamu harus menjadi orang yang bermanfaat. Nah, inti ceritanya ke situ, Kak. Wih. Tuh Iya, kan ya, baik. ini bunga Nai dan bunga lotus ternyata Iya, memang maknanya sangat dalam Bu ya. Ternyata, iya, Ibu membuat ini memotivasi anak-anak di sana iya, dalam keadaan apapun kita harus bisa bertahan ya Bu ya, bertahan betul, dan bisa bermanfaat. betul. Ih, Nah, merinding. ya gini Kang, karena nggak Mmm. semua, Heeh mohon maaf, anak-anak di desa saya tuh waktu saya SD itu heeh. bisa melanjutkan sekolah ke Oh, SMP. mhm. Dan SMP sangat jauh. Saya Mhm dari desa, mhm. Mhm. bapak juga dari desa. Mhm. Itu, kebetulan, saya bisa mendapat kesempatan waktu itu bisa sekolah di kota SMP-nya. Oke Bu, heeh. Iya, terus, kalau ke sana itu 3 kali naik angkot. 3 kali Bu dari 3 rumah? kali naik angkot kan dan itu cuma saya saja.
Cuma saya Kan saja yang bisa bersekolah di kota, di Kota. SMP 1 Majalengka saya itu. Oke. Nah, sering dihukum karena suka telat 3 kali naik Ya, angkot, bayangkan. oke. Masuk Iya. jam berapa Bu izin Bu? Masuk Masuk biasa jam jam 7. 7 ya. Saya tuh jam 5 harus sudah naik angkot. Jam 5 subuh harus sudah naik angkot. Kalau jam setengah 6 itu sudah tidak ada angkot, penuh angkotnya gitu ya. Penuh ya gitu. Nah, suka dukanya begitu. Kalau Bapak sampai berjalan kaki. Oke, Iya, dari tempatnya ke sekolah tuh berjalan Jalan kaki. kaki. Ya kalau Bapak kan agak lebih jauh lagi di pegunungan, kalau saya di pinggir jalan, tapi susah sekali gitu ya. Oke. Ya itu Oke, untuk motivasi untuk Mm-mm. anak-anak di Majalengka Mm-mm. begitu. Ih, keren ya. Ternyata memang menulis Iya. buku ini juga ya tadi ya, mungkin Iya. juga Ibu dari kisah yang dulu harus di desanya seperti apa kondisinya, dan juga ternyata sosok Ibu ketika dulu waktu ke SMP harus naik angkot 3 kali jam 5. Udah jauh nih, Pak. Tunggu ya. Betul. Coba saya ulang jam 5 pagi kita masih ngapain di sini? Dan hukumannya kan, saya ingat hukumannya saya suka ngebersihin kamar mandi. Kamar mandi sekolah saya udah sering sekali. Ibu Atau balik lagi ke rumah. ke rumah. Iya, balik lagi ke rumah karena saking telatnya. Coba bayangkan itu. Bayangkan Luar biasa. nih jam 5 jam 5. susah payah naik angkot karena setengah 6 udah penuh Bu ya naik Udah penuh. angkot. Jam 7 tiba udah telat dihukum lagi ke toilet. Ke toilet bersihin kamar mandi baru bisa masuk kelas. Ya, bersyukur nih anak-anak Iya. Gen Z sekarang ya Iya, yang iya. tinggal buka handphone pesan aplikasi cus pergi ya. Atau sini Kang, ini di pinggir saya ini ada karakter lainnya. iya, Oke, Bu, ini bener. karakter lainnya dibuat oleh pengrajin di Majalengka juga. Saya buat semenarik mungkin. Oh ini seperti ini karakternya, baik. Lucu. Lihat ini dari rambut aja sudah menggelegar ya. Menggelegar ya. Oke, Baik. Ibu ya. Kalau dilihat Ibu ya, nih Akang Teteh, kalau Akang Teteh tahu nih ya, ini bukan hanya 2 nih. Biasanya Ibu satu sofa tuh full boneka semua ya. Ya betul, ini banyak sekali bonekanya dibuat bajunya bermacam-macam Kang. Bermacam-macam ya. Oh iya sedikit tadi sebelum bicara. Jadi di belakang pendopo itu kenapa saya juga terinspirasi, kenapa sih bunga lotus yang diambil untuk Menjadi salah satu inti Ibu. iya ya judul ini. Di belakang itu saya melihat masjid ya, ada masjidnya itu kubahnya itu bunga lotus. Oh. Dan bunga lotus ini di kepercayaannya beliau itu ada suatu bunga yang memang mempunyai filosofi yang sangat luar biasa gitu. Oke. Oleh karena itu saya ambil filosofi dari bunga lotus dan beliaunya Beliaunya begitu. ya. Iya. Oke ya. Sebenarnya pribadi juga Bu ya bahwa ternyata bunga lotus itu adalah bisa hidupnya di Iya. berbagai macam gitu ya. Yang saya tahu hanya hidup di darat saja ya. Ternyata bisa di lumpur, di air, dan bahkan mereka kuat Iya. Bu ya. Tapi beda loh Cantik. Kang dengan bunga teratai. Beda ya? Bu Beda. ya? Oke. Iya. Boleh nih Kang Teteh kita Iya. buka Google-nya ya Bu. Coba googling ya bunga lotus sama bunga Bunga lotus teratai ada yang beda bedanya ya? apa gitu. Oke. Iya. Bu, pribadinya sebenarnya pengen bertanya juga. Sebenarnya kalau kesibukan yang kemarin-kemarin Ibu tahu ya, Ibu adalah seorang mungkin desain fashion juga, sibuk juga di dunia perbisnisan fashion juga dan sebagainya. Tapi sangat luar biasa bisa membuat satu karya yang luar biasa ini gitu Bu ya. Itu bagi waktunya gimana sih Bu? Tadi jam 4 pagi udah Iya. bangun lah Ibu udah ngambil pulpennya gitu ya. Ya itu dia ya ketika kita dituntut untuk melakukan sesuatu itu kita saya khususnya nah ini apa yang bisa saya berikan gitu kan ya. Kalau balik lagi kenapa jam 4 sudah bisa Desain. ya desain itu ya memang itu kebiasaan hobi Kak. Hobi. Jadi ini Oke, adalah oke, hobinya menggambar. Kalau dikatakan ini kok bisa membuat buku, sebetulnya saya ingin menggambar saja, menggambar saja. Kalau cerita itu saya nggak begitu jago Kang. Oke. Saya cerita dulu waktu kuliah juga
ketika dosen lagi menerangkan, saya pernah dimarahin karena ngegambar gitu kan. Karena menggambar gitu, saya teringat menggambar. Dan kalau kumpulan juga ya, sampai sekarang usia sekarang juga saya selalu bawa buku kan. Kemana-mana Bu? Iya, saya buku kecil, saya menggambar gitu. Saya nggak bisa, jadi nggak bisa diem lah gitu kan. Selalu ingin gerak. Terus ini apa ya, hari ini apa gitu. Hari ini saya buat apa. Dan ini adalah buku pertama dan tokoh manusia pertama yang saya gambar melalui teknik watercolor. Biasanya saya menggambarnya objeknya adalah tumbuhan, kayak begitu saja. Kalau manusia gitu, terutama tokoh kartun ini baru ini. baru. Tapi ini keren banget Ibu. Jadi edisi spesial saja sebetulnya. Kalau dibilang jago sih enggak Kang gitu. Tapi kan, ini sangat jago. menarik Bu untuk kalangan anak-anak Bu ya, sangat menarik dari gambarnya, warnanya pun gitu ya. Apalagi anak-anak perempuan Bu ya yang colorful, suka bunga gitu. Keren banget Ibu ya. Cuma kenapa anak perempuan nih, karena tokohnya perempuan. Terus saya ini lagi, kita itu udah jumlah perbandingan jumlah penduduk antara perempuan dan laki-lakinya udah hampir seimbang, 1:1 loh Kang. Iya. Jadi mau tidak mau nih kan akan ada sosok pemimpin perempuan ke depannya, karena kan bagaimana porsinya ini hanya 1:1 kalau menurut saya. Dan inilah yang membuat luar biasa kenapa tokoh Nyai Ambedkasi saya angkat menjadi sebuah cerita. Kayaknya itu adalah menurut saya bukan suatu hal yang mudah menjadi seorang pimpinan kerajaannya, pimpinan wilayah, apalagi seorang perempuan dan di masa lalu gitu kan. Dan itu pasti berat Bu ya. Berat karena pasti. gender tidak seperti sekarang kan. Kalau Bu. sekarang sudah terbiasa sepertinya ada seorang tokoh pemimpin perempuan. Kalau dulu bagaimana tuh Kang? Nah kalau ya dulu kan mungkin masih ada banyak cerita tuh kayak kerjaan dengan satu kerjaan yang lainnya mungkin ada sesuatu salah paham dan sebagainya. Bagaimana ya itu. ampun. Tapi itu perempuan yang mimpin. Iya, gitu kan. Kalau itu kenapa saya tertarik untuk mengangkat tokoh ini gitu. Oke. Ini nih ya sosok yang luar biasa ya, ternyata memang perbandingan yang tokoh-tokoh perempuan sekarang kalau kita lihat Bu ya banyak Bu ya yang bisa memimpin, mungkin beliau-beliau seperti bupati juga ada, juga tokoh-tokoh yang luar biasa menginspirasi kita semua. Dan itu nggak mudah Bu, itu pasti banyak sekali yang mungkin kalau dulu kerajaan lain mungkin yang mempunyai tujuan maksud tertentu gitu ya, itu harus bisa dan siap juga ya untuk seorang perempuan berdiri tegas. Inilah cerita yang luar biasa. Bu, sebenarnya kalau tanggapan soal tadi cerita buku sudah, tapi kita balik lagi ke latar belakang bahwa Indonesia itu tadi ya di UNESCO itu 1:1000 yang suka membaca. Nah ini pengennya apa sih Bu? Komentar Ibu sebenarnya untuk rekan-rekan, apalagi anak-anak sekarang bukannya bukan buku, malah tablet yang dibuka. Nah itu ini kita harus edukasi orang tuanya juga nih. Jadi memang Kang miris sekali ya. Budaya literasi di negara kita kabarnya berapa dari bawah begitu kan. Berapa dari bawah. Tentunya ini kan harus ada semacam pembiasaan untuk kembali lagi melek literasi gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman Kang, literasi itu tidak hanya pintar untuk membaca dan menulis saja ternyata. Jadi jauh dari itu, pemahaman dari literasi itu adalah kita itu harus memahami isi dari yang kita baca, kemudian menganalisa, pintar menganalisa, kemudian menginformasikannya juga, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian harus bisa menjadi solusi
dari Oke. permasalahan Mhm. kita, terakhir inovasi. Nah, Menurut saya itu. begitu. Nah, ini sangat berat. Mhm mhm. Sebetulnya di Al-Quran juga Mhm mhm. perintah pertama itu, wahyu pertama itu adalah Iqra. Iqra. Baik, baca. Apa yang harus saya baca? Nah, Baca. Apa yang harus saya saya baca. baca? Sampai 3 kali Mhm. kan. Ternyata pemahaman literasi atau Mhm. baca ini yang Mhm mhm. dimaksud itu bukan hanya membaca teks. Jadi Oke. jauh lebih dari Mhm. itu adalah memahami, mengaplikasikan, menyampaikan, Mhm mhm. sampai menjadi problem solving. Nah. Nah, di era sekarang memang susah. Jadi literasi ke arahnya lebih ke arah digital. Baik Nah. untuk saya, Mhm. khususnya untuk perempuan, tadi di era digital kita kita Heeh heeh. persempit lagi ya. Oke. Mhm. Ketika kita mendapatkan informasi dari media ya, dari media, Yes. tentunya kita harus bisa tadi literasi kemampuannya menganalisa. Menganalisa. Baik, apakah ini hoax atau Nah, bukan? itu Bu, Gitu kan? paling sulit. Ya, ini hoax atau bukan. Nah, itu tentunya harus punya kecerdasan Heeh tersendiri heeh. untuk menganalisa, mengumpulkan informasi dan bukti apakah informasi yang saya peroleh Betul. ini adalah betul atau Mhm tidak. mhm mhm. Kemudian sesudah itu paham dong, Nah. udah paham, udah mengumpulkan bukti, Mhm. kemudian eee, menginformasikan kembali. Oh, Mhm mhm ternyata mhm. betul nih bukan hoax. Saya informasikan ke Masihkan. anak saya, ataupun ke sahabat, ataupun Mhm. ke rekan, ke keluarga dekat. Sesudah itu, wah, ternyata informasi ini sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan saya. Mhm mhm mhm. Jauh lebih dari itu, Mhm. literasi. Oh, bagaimana ya kalau informasi ini saya kembangkan lagi? Ah, inovasi Inovasi lagi jadinya. jatuhnya. Heeh Baik. heeh. Kemudian apa dari inovasi? Bisa meningkatkan nilai dari kita sendiri kan Nah, ya. betul. Baik itu dari kesejahteraan itu bisa Mhm. terangkat. Oke. Ataupun kalau memang tidak nilainya ke Mhm arah mhm. kesejahteraan dalam hal ini materi gitu kan. Kita adalah seorang perempuan yang mempunyai banyak pengetahuan. Nah, Nah itu Kang. itu ya. Baik. Nah, PR Apa bagi kita itu? semua ya tentunya. Karena pemahaman dari literasi itu ternyata tidak hanya sekedar Betul baca. betul. Baik, kalau mau mengembalikan anak-anak kita Mhm. untuk gemar membaca Membaca. lagi, ya karena situasi hal yang 2 tahun kemarin atau 3 tahun kemarin itu tidak Betul memungkinkan. betul betul. Jadi, kita menggunakan media, eee, digital gitu, informasi untuk anak-anak kita. Tapi Mhm Kang, mhm. Mhm. berdasarkan penelitian, ketika anak-anak itu memegang buku, Nah, membacanya, melihat gambar, ternyata jauh lebih baik perkembangan, eee otaknya. otaknya dan psikomotorik Heeh heeh heeh. tangannya. Nah, sekarang kabar gembiranya ini akan, dibudayakan lagi Hmm. untuk membaca buku. Ya, karena Nah. ternyata ada sisi negatifnya Mhm. ketika anak-anak, eee, langsung, informasinya itu Mhm. dari Bersentuhan dengan digital. digital, Ya, Bu, ya? digital. Banyak yang ternyata banyak, negatifnya Mhm gitu mhm. kan. Kemudian, eee ternyata perkembangan otaknya itu jauh lebih bagus ketika mengalami Nah, sendiri, betul betul. memegang, melihat warna, Nah, kemudian membaca dan satu lagi Kang, apa tuh? kedekatan orang tua dan anak. Itu poinnya Itu ya. kedekatan orang tua dan anak itu Mmm. tidak bisa tergantikan oleh media Betul, media. ini. Betul Baik, betul. Wah, itu Kang. ih, Iya.
dari literasi Iya. ya itu wow luar biasa sampai Iya. akhirnya adalah bisa berinovasi Bu ya bermanfaat bagi Harus orang bisa juga. inovasi. Iya, baik. Nah itulah ya Kang Kemampuan Teteh ibu-ibu inovasi. nah ya tapi Iya. alhamdulillah Bu ya tadi ada berita gembira Iya. akan di apa ya namanya akan dikembangkan lagi untuk budaya membaca dengan Iya, buku baik. ya. 2 tahun kemarin itu Mm-mm. malah ada suatu budaya Mm-mm. untuk read aloud. Ah, Jadi oke. membaca dan harus dinyaringkan suaranya. Ya, mulai lagi Didengarkan gitu ya. digiatkan. Iya, mulai lagi dibudayakan anak-anak supaya membaca dan membaca nyaring. Oke, Begitu. gitu. Karena Bu Iya. ya ternyata ini Iya, jangankan iya. kita Bu ya yang Ibu kan ibu Iya. dari jam 4 pagi udah buat koas gitu udah Ibu udah keren banget. Iya. Kita Bu ya sebagai di kantor Mhm. dari jam 7:30 sampai jam 4 buka laptop ataupun handphone apalagi Iya. anak-anak humas Bu ya yang Iya. semuanya kerjaannya di situ. Tapi luar biasa lah anak humas kreatif banget. Sakit mata Bu biasanya Bu. Emang. Sakit mata. Kenapa ya ini mata-mata yang sebelah kanan kedut-kedutan pas lihat Mm-mm. katanya kecapean atau kebanyakan Iya. lihat layar kayak gitu Bu Mm-mm, sebenarnya tapi mm-mm. sangat luar biasa nih anak-anak sekarang apalagi kalau Iya. anak sekarang dikasih handphone coba kan seharian Bu lupa makan sama orang Bukan tuanya jadi anak-anak aja, orang tuanya juga juga sama sama. dengan saya. Bener Bu ya. Iya, benar-benar. Malah buku di rumah kita itu di rumah saya tentunya sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Saya termotivasi juga untuk cucu lah ya. Oke Sun untuk cucu. Untuk cucu lah ya. Kayaknya ini Baik. next bakal ada lagi Bu ya next cerita Ibu Aduh, saya sudah punya rencana. enggak. Sebetulnya ini kan edisi spesial saja ya, edisi Spesial. limited gitu kan. Kalau ditanya apakah ada next gitu buku lagi, kalau takdirnya ke arah sana sih boleh aja ya gitu. Karena waktunya kan luar Waktunya. biasa kalau Iya, mengamati luar 6 biasa. bulan orang ini buatnya 6 Bu? bulan. Wow. Jadi saya buat gambar dulu, kemudian difoto, kemudian dituangkan dalam sebuah buku itu. Oh ternyata kalau ekspektasi saya ya seorang desain gitu ya, seorang boleh bilang pelukis ya. Loh ternyata gambarnya tidak sama ya dengan saya. Aduh ini gimana aku nggak sama gitu kan gitu. Masih ada perfeksionisnya gitu kan gitu. Karena saya kan basicnya bukan pandai untuk merangkai kata, tapi menuangkan cerita dalam suatu gambar visual gitu. Oke, Bu, oke ya, Bu. Tadi kalau Tadi kita nilai belum loh, belum dijawab. Habis satu pertanyaan kayaknya banyak Iya banget ya, Bu, jawabannya. ini Ya nilai satu gimana nih? pertanyaan tuh udah banyak sepertinya. Ini gimana tim kreatif gak apa-apa ya? Nilainya tadi sama nilai ya, nilai di bukunya coba ditanya lagi. Oke, Bu. Ya. Kalau kita lihat Bu ya, sebenarnya apa ya yang paling Ibu suka ataupun part yang Ibu paling suka di buku ini tuh bagian mana? Apakah suka semuanya gitu? Ih, meren Apa? penulis mah harus Iya. bilang ini bukan suka semua ya. Suatu- Tapi ada apa sih bagian yang saya nah, sukai di sini gitu? Itu bagian ketika seorang ayah ini Nah. berbicara pada anaknya. Nah, ini adalah sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan Apa di itu, situ. Bu? Di part ibu Mm-mm. ke kamar itu ke kamar anaknya itu dia anaknya. hanya menenangkan saja kan. Iya, betul Bu. Ya. Baik. Menang kan Bu, Iya. lebih buruk. Iya. Siapa peran di sini yang berperan? Ada seorang ayah. Nah, kita lihat nih kondisi sekarang itu ada kondisi fatherless ya. Itu. Iya, itu dia. Itu. Itu sebetulnya saya ingin menyampaikan ini karena tidak hanya seorang ibu yang berperan di sini untuk mendidik anak-anak kita, tetapi jauh dari itu adalah ada peran seorang ayah, yaitu peran fisiknya dalam artian keberadaannya. Seorang ayah sangat diperlukan untuk ikut terlibat dalam mendidik anak. Di sini bagaimana seorang ayah menyampaikan sebuah nilai baik, apalagi kalau ayah itu dekat itu dengan anak perempuan. Nah. Ini bisa mempengaruhi
kondisi dari si anak perempuan itu. Bagaimana nantinya dia memandang pria ke depannya, menjadi sosok seorang ayah ataupun suami itu Bisa. biasanya akan terlihat dari figur bapak atau ayah. Baik, itu dia. Dan di Quran juga banyak sekali diceritakan, yaitu kisah bapak itu berbicara dengan anaknya, begitu kan, tidak ibunya. Kenapa? Karena mungkin ibu emang sudah sehari-hari gitu, tidak usah diceritakan lagi. Nah, ini adalah kisah bapak yang berbicara dengan seorang anak. Ini yang mau saya angkat di sini. Nah, itu bagian itu. Kemudian kenapa ini menarik menurut saya? Saya ini menceritakan tadi gambarnya adalah desa saya. Yang tadi ya. Gitu. Ada anak kecil naik itu lagi berjalan-jalan. Di jauh di sana itu ada layar perahu gitu ya. Perahu. Nah, itu desa saya itu namanya Palabuhan. Iya, kalau kata kakek itu dulunya itu adalah pelabuhan. Pelabuhan. Dan dia lagi berjalan itu di atas gitu. Nah, itu ada desa namanya Tenjolayar. Nah, dari Tenjolayar itu kenapa dinamakan Tenjolayar? Itu dari situ itu terlihat layar-layar kapal, kan namanya Tenjolayar. Itu adalah yang menarik di sini sebetulnya ada ini ini desa saya dulunya adalah pelabuhan gitu. Sekarang udah jadi daratan ya. Oh, ini ya. Baik, iya. Nah, itu di sebelah situ. Iya, sebelah situ. Iya. Keren banget ya. Berarti memang apa Bu ya, di buku ini memang menceritakan kehidupan ataupun juga apa ya, tempatnya pun langsung dari sana Bu ya, di desa itu gitu. Iya, gitu kan. Dan ada pohon-pohon apa tadi, hutan. Nah, ini ada hutan pinus dulunya. Sekarang gundul. Saya tidak akan ceritakan. Jauh dari sekian tempat saya, dan saya sedih sekali melihatnya itu. Ini pesannya. Nanti dari Siti Akang tadi kan belum saya ini kan belum saya jawab tuh. Belum. Nilainya dari tadi akan nilai. Baik, ini nilainya selain tadi mengangkat peran seorang ayah dalam mendidik anak gitu, di kisah ini nilainya ini mengangkat dari bunga lotus tadi kan, saya itu dari bunga lotus, di mana seorang anak itu kita bukan anak saja, jadi kita diharapkan bisa seperti bunga lotus, dalam artian jangan jadi generasi stroberi gitu ya. Itu. Iya, itu jadi dalam artian harus tap gitu, harus kuat, jangan menyalahkan kondisi kita. Saya tidak bisa sampai ke posisi itu karena saya tidak mempunyai keuangan yang mumpuni gitu. Tidak bisa, bukan itu. Kondisi itu tidak bisa kita salahkan atau menyalahkan orang tua kita, menyalahkan di sekeliling kita. Tidak boleh. Jadilah seperti bunga lotus yang bisa tumbuh dalam kondisi apapun dan bisa mekar mewangi gitu. Bunga tetaplah bunga yang akan mewangi meskipun di lumpur sekalipun. Seperti itu nilainya. Aduh, dalam sekali ya. Ini sebenarnya luar biasa Bu ya. Tadi selain bunga lotus juga ada nilai tadi Fadrus tadi Bu ya. Biasa tuh pelukis suka banyak tuh ngegambar naonnya, ngegambar apa. Ternyata pesannya mah itu. Gitu. Jadi apa ya Bu, selain bunga lotus tadi sedikit apa ya, bukan sedikit sih, ini banyak banget nih nilai yang luar biasa tadi seorang ayah Bu ya. Bahkan kemarin kan ada yang gagas ya di pendidikan bahwa mengambil rapot itu harus seorang ayah. Betul. Sampai viral. Saya lihat di Instagram itu kehebohan seorang ayah ketika mengambil buku rapot sampai tidak tahu namanya coba.
Nah, Bu, itu kan Sampai itu sebenarnya. dia kan gitu ya. Sampai tidak tahu namanya. Apa banyak ya anaknya? Kayaknya banyak deh anaknya. Bu, ada lagi dari Iya. cerita ini yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua, akang teteh semua juga di sini. Bu, tapi pengen kalau ini akang teteh pengen beli ini di mana? Oh sebetulnya ini sudah tidak diperjualbelikan ya, edisi khusus saja gitu kan ya. Ini luar biasa juga ya usahanya, saya sampai ini ya alhamdulillah saya puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa menyampaikan sesuatu walaupun dalam bentuk visual atau gambar, yang pesannya tadi, banyak sekali kalau, Banyak, Bu, banyak sekali. banyak sekali gitu kan. Sampai pada peran ayah, Peran ayah, betul, Bu. kemudian itu ada nilai-nilai kebersamaan, Betul. kasih sayang. Baik, kemudian apalagi yaitu nilainya itu kasih sayang terhadap bukan hanya terhadap ayah pada anak, ibu kepada anak dan sebaliknya, tetapi kita harus menyayangi alam sekitar. Baik. Itu menyayangi alam sekitar, jangan sampai kita merusak alam sekitar, begitu kan. Tadi yang tadinya pelabuhan jadi bukan pelabuhan lagi gitu. Tadi jadi pohon pinus sekarang udah gundul. Apalagi ini tanaman ya, tanaman bunga yang cantik, jangan salah. Bunga yang cantik itu bunga itu selalu berzikir. Selalu berzikir. Ya, apalagi ibadahnya maaf ya, ibadahnya hewan kurban itu disembelih oleh manusia. Kalau bunga hias apakah hanya jadi udah dibuang aja? Jangan salah. Ibadahnya ketika dia bisa dinikmati oleh kita. Baik dinikmati oleh kita, dipajang di rumah kita. Dia berzikir juga. Ya ibadahnya seperti itu. Nah, ibadah kita seperti apa, Kang? Gitu kan ya. Harus bisa bermanfaat untuk alam sekitar. Ya baik untuk sesama. Itu nilai kasih sayang, nilai kebersamaan, dan nilai keberanian. Ini diangkat satu lagi tadi belum. Apa nih? Nilai keberanian. Orang tua yang percaya pada anaknya, seorang anak kecil naik, diceritakan dia berjalan jauh, pulangnya tidak dimarahin. Kalau kita tidak boleh, kamu nanti jatuh, jangan lagi, jangan sendirian. Di situ ditanamkan supaya bisa berani dan mau menyampaikan pendapat walaupun kepada orang yang umurnya lebih tua. Ya. Apakah dilarang? Tadi naik tidak. Baik, itu nilai kebersamaan, keberanian, kasih sayang. Itu yang mau disampaikan juga di buku cerita ini. Luar biasa. Baik. Akang teteh semua ya. Dan buku ini banyak sekali maknanya. Ya. Karena Mari peran siapa untuk menyampaikannya? Untuk peran siapa untuk Bu izin? Baik. Peran orang tua. Baik. Saya cerita sedikit. Kenapa membuat buku ini tadi belum disinggung. Saya itu dari kecil, anak saya dari kecil sampai SD, sebelum tidur suka membacakan buku cerita. Sampai anak saya yang pertama itu bisa baca itu gara-gara saya membacakan buku cerita. Buku ceritanya cerita lucu lagi, komik. Dia tertarik untuk membaca ketika diperlihatkan gambar, Kang. Dan itu dia ada sosok itu ya, sosok maaf ya boleh sosok pria berseragam gitu kan, pria berseragam yang suka ada mengamankan kita lah di sekeliling kita ya. Boleh saya bilang nggak polisi? Dan perutnya itu gede sekali, kocak gitu ya, baik ya. Itu dari situ anak kita bisa membaca, bisa membaca atau kita bisa memberitahukan nilai. Oh, tidak boleh seperti ini ya, ini nggak boleh kalau gini gitu kan. Nah itu yang bisa menyampaikannya adalah kita. Kalau anak-anak hanya bisa melihat gambar visual. Jauh dari situ kebersamaan seorang ibu dan juga anak ini terjalin erat begitu. Dan tidak dilupakan nih momen-momen
waktu Golden Age. iya, Golden Gitu Age ya. itu. Ini kayaknya panjang sekali. Iya, itu satu pertanyaan banyak Bu Banyak jawabannya. ya Bu, kayaknya. sebenarnya Ya, tadi yang Ibu singgung juga mengenai apa namanya ketika tadi Nay pergi jauh pas pulang tuh tidak dimarahin ya. iya tidak. Kalau sekarang itu kalau kita lihat itu ya Bu ya, kalau anak kecil gitu ya atau enggak masih umur ya Iya, usia 7 sampai 9 tahun SD lah gitu. iya. Ketika menyampaikan ke orang tuanya malah dimarahin Bu ya. Malah segan, diam Kayak saja, atau ternyata itu ketakutan. ternyata itu berpengaruh sampai ke dewasa Bu, jadinya silent orangnya. Jadi kayak Iya, iya. takut sama orang tua nggak mau apa takut Iya. disampaikan, Mm. dibawa juga sampai tempat kerja. Nah itu juga ternyata Iya, iya. berpengaruh Oh Bu ya. ada ya. Ada Iya, Bu iya. itu aku pernah lihat. Kayaknya saya juga harus belajar lagi nih kan. Bukan berarti saya bicara begini itu bukan Enggak, berarti lebih ini ya. enggak, Bu, ini Maaf keren ya. loh. Karena nyambung dari Iya. cerita Ibu, makna yang luar biasa dari buku ini ternyata itu ya keberanian seorang orang tua memberikan kesempatan untuk anaknya Iya. itu bisa membawa anaknya bisa berkembang lebih jauh Iya, ketika dia dewasa. mendengarkan dulu. Coba di Itu. orang tuanya di sini mendengarkan dulu Mm-mm. anaknya bercerita. Ya. Baru sesudah itu mereka seorang ayah perempuan ini menyampaikan nilai atau pendapatnya. Itu luar Itu biasa. luar biasa. Biasanya kan kita sok nyorocos Nah, itu. itu ya. Ya, Gitu. keren ya. Iya. Mungkin Akang Teteh semua juga, para ASN di Jawa Barat juga yang mendengarkan, ibu-ibu DWP. Nah, ya, hayo nonton ini, hayu. Nah, inilah Ayo, ayo. sedikit banyak sekali ilmu yang didapatkan dari buku ini ya. Bu, sebenarnya pengen menanya juga nih, kalau program DWP ke depannya ada nggak sih Bu? Kita akan ke mana gitu Bu? Kita akan Yang terkait literasi ya. literasi Baik. di bidang pendidikan Bu tentunya. Oh Bu, iya, ya. ini jadi di Dharma Wanita itu ada bidang pendidikan, ini termasuk di bidang pendidikan. Apa sih programnya gitu? Nah, Ini itu. podcast ini termasuk literasi loh. Oh, iya, Baik. betul ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi ke khalayak ya, informasi tentunya yang bermanfaat. Baik, apalagi sih programnya yaitu literasi digital. Kita sudah melaksanakannya ini seperti apa? Yaitu pelatihan kita membuat menyampaikan informasi materi melalui Canva, melakukan pelatihan. Tapi internal ya Kang ya, karena kan terkait beberapa hal tentunya dari pendanaan dan lainnya kita bisanya hanya internal saja. Baik, apalagi yaitu literasi budaya. Nah, literasi budaya nanti tahun ini insya Allah ada kita pelatihan untuk membatik. Kemudian berkunjung atau pelatihan melihat, tepatnya kalau melatih ibu-ibu nggak bisa kayaknya, pembuatan cowet Kak. Pembuatan Gara-gara cowet. kemarin saya ngulek ya lomba ulek itu, kok cowetnya bagus ibu? Oh ada di desa saya, kata saya gitu. Ini ada program kedepannya yang asik-asik saja Kang, yang di sekitar kita coba gali supaya bisa bermanfaat. Ini hubungan dengan literasi ya. Masih ibu-ibu ada yang mau untuk mengisi podcast ini? Nah itu ada salah satu program literasi kita. Oke, Bu, ini ada sedikit surprise ya sebenarnya ya. Jadi, surprise apa dia? Sebentar saya buka dulu ya. Oke, jadi tim humas itu kita membuat ini. Alhamdulillah, Masya Allah, keren sekali, Masya Allah tuh. Ini siapa yang bikin? Kok bagus banget. Boleh dong, siapa yang bikin ini? Saya mau bikin gambar nih. Bisa? Ini. Oke. Oh, luar biasa. Terima jangan salah, kasih. bukan kita aja. Nah, ada juga buat Ibu. Ini benar. Bener loh, Bu, masa? Apa ini? Ya, mana ya? Untuk Ibu. Aduh. Yeay. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Saya
saya jadi semangat untuk melukis ini kayaknya. Boleh dong kita Ibu-ibu Darmawan teh saya lukiskan ya. Nih, alhamdulillah, terima kasih. Ini Tadi nih. saya mencari itu loh, kaos yang itu yang dibagi dari BKD. Kaos saya hilang, Ellen kaos saya hilang. Ini dapat gantinya, masya Allah. Langsung dibayar dari Allah, dari tim kreatif Humas yang keren. Terima kasih. Nah, Bu. Nah, Ya. ini bisa dimanfaatin juga, Bu ya tuh. Iya nih, Ini kok- tergantikan. Bu, ini nggak apa, Bu ya kalau aku pakai main kemana-mana? Kan Nggak gambar apa-apa. lucu banget. Nggak apa-apa, ini lucu. Nggak apa-apa. Ini ngeprintnya di mana nih? Keren banget ini. Ngeprintnya dengan secepat info ya, Bu. Ada di teman. Boleh dong. Jadi kemarin kita kayak, Ya. kayaknya lucu deh. Terus tadi pas udah jadi di gitu, aku kan Iya, oversize, Bu ya. Aku sukanya oversize. iya. Izin ya Kang dibuka Bagus, ya. buka aja Kang. Oke, Iya. sebentar kita buka dulu. Jadi kan suka oversize, Bu. Iya. Jadi Iya bagus. Ini bisa kaosnya dikenain. jangan-jangan kaosnya nih beli di mana ya Mbak? ini luar biasa, termasuk inovasi ini, Iya nih, Bu. literasi. Karena dari gambar Bu ya. Oh, ini apa nih? Kita Baik. akhirnya udah kita jadiin seperti ini, Iya, seperti ini. iya. Dan juga bisa dipakai kemana-mana. Jadi Iya. bisa kayak promosi Iya, juga baik. nih, Bu. Beda promosi Keren juga. sekali. Aduh, saya pakai juga. Baru tuh menanyakan kalau saya yang hilang ke BKD. Ini saya dapat Jadi kaos, kan Masya Allah. langsung. Di situ. Iya. Oke, Bu. Baik. Pengen nanya juga sih sebenarnya, Bu ya, Iya. kalau tantangan Bu sebenarnya untuk tadi ya kita berbicara Iya. tentang literasi dan sebagainya gitu. Tantangan untuk masyarakat sebenarnya apa sih, Bu? Tantangan ke depan kita sebagai ibu, apalagi ibu DWP dan teman-teman DWP juga nih tantangannya gitu ya. Nah, itu Tantangan apa ini? tantangan biar nanti orang-orang tuh mau membaca. Oh, tantangannya. Bukan anak kecil aja tapi orang-orang dewasa juga nih harus gitu ya. Tantangannya apa sih? Iya. Balik lagi ya. Kalau ini melihat dari saya sendiri, yaitu tantangan ke depannya itu, kalau dari pribadi itu harus ada motivasi ya. Harus ada motivasi yang melatar belakangi kita mau untuk melek membaca gitu kan. Bagaimana berliterasi yang baik itu seperti apa, tantangannya itu sepertinya. Kemudian lebih ke arah motivasi sebetulnya. Di era ini kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari literasi ya. Itu. Betul. Nah itu. Dan kita harus cerdas ya untuk memilih informasi yang betul, harus pandai menganalisa. Tadi kan kalau literasi yang betul itu tidak hanya membaca, kita terima dan disampaikan, tapi harus pandai menganalisa, memahami, mengumpulkan informasi apa paling tidak ini. Seperti itu. Dan harus berbagi dengan sesama. Nah, motivasinya itu kita harus bagaimana menjadi seorang pribadi yang ingin bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah motivasinya. Balik lagi sebetulnya ke pribadinya gitu. Kita ya. tidak bisa mengandalkan ini tantangannya. Oh, ini saya tidak bisa begini karena kondisi saya begini. Itu nggak boleh menyalahkan sekitar kita. Balik lagi ke pribadi gitu kan. Itu dia. Oke ya. Nah, Harus dipaksa dulu. Betul. Paksaan dulu, baru menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Gitu. Bu, kalau misalnya apakah kalau Ibu memilih lukis, membaca, atau menulis? Saya melukis saja. Melukis ya. Udah kelihatan. Melukis ya. Saya melukis saja gitu Kak. Ini kalau membaca buku bacaan saya tidak begitu banyak Kang gitu Pak. Kalau menulis juga saya tidak jago menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan gitu kan, lisan. Tapi kalau melukis oke lah. Oke lah. Oke lah. Oh, nggak apa-apa. Ibu yang melukis nanti kita bercerita ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, silakan. Tolong sampaikan apa poin-poinnya nanti saya tuang dalam buku. Gambar. Dan tadi ya, Teteh tadi Ibu kan bercerita ya, Ya. segitu komprehensif sekali mengenai Nai dan Bunga Lus. Tadi aku dengerin di sini seperti storytelling Bu. Bentar kita tidur.
suara saya malah jadi ngantuk nih kayaknya. Enggak Bu, keren banget Bu ya. Bu, ini di segmen Iya. terakhir kita juga punya nih Apa lagi? surprise lagi. Tapi ini surprise-nya bukan diberikan ya Bu ya, tapi iya. ini ada sesuatu Luar biasa. yang harus Ibu ceritakan dari ini Bu ya. Nah, pengen dulu dibuka dong Bu, dibuka. Ini apa? Nanti dibuka dulu. Masya Allah. Ya Allah. Ini Ada, ampun. boleh diambil Bu, boleh diambil Bu, boleh. diambil. Ada Ini 3 surprise ya. banget. Nah, ini yang pertama. Oke. Tolong ceritakan lah Bu. Boleh ditunjukin dulu ke kamera Bu, Boleh. ke sini. Oke. Nah, ini oke. Ah, Baik. Ini foto apa ini ya? coba Bu. Anak SLBC YPLB diberi buku Nai dan bunga lotus. Oh iya. Oke. Jadi ceritanya mereka ini mengundang saya pertama kali. Iya. Jadi mereka mengundang saya pertama kali untuk membacakan buku cerita Nai. Baik, ini saya ceritakan sedikit ya. Saya kalau menceritakan ini nanti suka nangis. Nggak apa-apa. saya Siap. Baik ya. Jadi sebetulnya buku ini juga merupakan persembahan untuk anak saya. Anak saya semuanya, tapi ada anak saya sudah tiada. Dia itu juga berkebutuhan khusus, terlahir menjadi anak berkebutuhan khusus. Makanya pesannya ini saya mengambil bunga lotus. Jadi bunga lotus itu di tengah kondisi apapun fisik kamu itu kita itu harus jadi orang yang bermanfaat gitu kan. Nah, ini sebetulnya ceritanya diambil dari situ. Baik, tapi ternyata emang bunga lotus sendiri juga merupakan bunga yang penuh filosofi. Betul. Dan di kepercayaan terdahulu di kerajaan Majalengka ini mempunyai nilai yang lebih begitu. Baik. Ini ceritanya. Sip satu itu. Oke, terus selanjutnya ini nih Bu. apa dulu sih? Baik, nah ini ada kucing sih Bu. ada kucing. Ini ada kucing. Baik, ini ada kucing. Nah, jadi saya itu ketika membeli watercolor ini kan, ini sedikit cerita ya. Kenapa baru di umur saya ini saya bisa melukis gitu kan. Ini adalah impian terakhir saya sebetulnya. Impian saya terakhir saya untuk melukis. Betul kan? Ini kadang saya berpikir untuk berhenti dari aktivitas saya punya usaha gitu. Tetapi saya juga berpikir, oh apa salahnya ketika saya punya usaha juga bisa mengembangkan hobi saya gitu kan. Ternyata baru di usia ini saya bisa membeli cat. Cat ya. Yang cat itu Bu ya. Dan Masya Allah kayak gitu tuh mahal sekali. Dan mahal sekali, kenapa baru sekarang? Nah, cat yang bagus tuh ternyata mahal sekali. Baik, kemudian ada media nih. Ada media untuk memperlihatkan apa yang kita itu hasilkan ya gitu kan. Oh, saya melukis. Terus dulu ceritanya seorang pimpinan itu ketika di Depok kan Bapak juga menjadi ditugaskan di Depok. Itu saya harus mempunyai Instagram pribadi. Baik, itu ceritanya Instagram itu baru dibuat ketika Bapak menjabat gitu di daerah Depok. Baik. Nah, itu saya harus punya Instagram. Awalnya saya hanya punya Instagram jualan saja Kang. Ini isinya apa? Katanya kalau Instagram. Baik, sudah tidak menjabat di sana kan aktivitas di sana tidak saya share. Termasuk ketika di Majalengka saya tidak share lagi. Sebetulnya saya bukan orang yang ekstrovert gitu, bukan yang ingin memperlihatkan apapun yang saya perbuat. Tapi ini Instagram ini kayaknya kalau memang tidak dimanfaatkan betul itu ini juga ya waste juga gitu. Baik. Jadi akhirnya saya membuat sesuatu yang bermanfaat yang kira-kira menghibur apa ya gitu ya. Saya jadi gambar termasuk lukisan ini gitu ya, cat air ini gitu kan. Ibu aku mau nanya Bu, itu daun-daunnya 3D gitu Bu ya, muncul gitu ya ternyata ya. Kalau aku baik, itu
Ya itu sih saya nggak jago juga kan, ini masih belajar sebetulnya, masih belajar. Bagaimana ya cara itu ini cara Bu, ngitung masih belajar tapi udah keren. Gimana ceritanya? Alhamdulillah dari tadi pujian terus ya Bu, Kang. pengerjaan ini berapa Ya. lama, Bu? Saya lupa lagi ya. Cukup Bervariasi sih kalau lama. mau detail banget gitu bisa 1 minggu atau 2 minggu. Atau kalau saya Kalau Ibu banyak kerjaan. ya banyak kerjaan gitu kan. Terlunta-lunta juga gitu. Kalau lagi ini semangat sekali 2 hari beres. Oke. Beres. Foto yang Terakhir terakhir lagi. sekarang. Nah, ini apa ceritanya? Aduh. Baik ini. Baik. Nah, ini foto siapa? Ini foto pernikahan saya. Baik, ini foto pernikahan saya. Ini ceritanya apa dari gambar ini? Boleh dong, Bu, Baik. ceritain Saya apa ya, sosok menik- ibu nih mendampingi Bapak. Kan mungkin Baik. Bapak luar biasa dan Iya, Ibu iya, pun iya. luar biasa. Nah, ini dua Enggak. insan yang Allah satukan bisa menjadi sosok yang luar biasa. Nah, Ya. Nggak luar biasa sih, cuma ya masing-masing hanya mungkin Allah menutupi kekurangan kita jadi tampak luar biasa gitu kan. Semua orang juga hanya bersyukur Aku juga aja. sama, Bu. Ya, hanya bersyukur saja ditampakkan di luar ini yang bagus-bagusnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi saya menikah dengan Bapak itu 2002. 2002, Bu. 2002 ya berapa tahun tuh? Berapa Saya puluh masih tahun? kelas masih TK kayak Ibu. Iya, 24 tahun 24 tahun. nanti Februari. 24 tahun nanti Februari gitu ya. Waktu itu menikah itu ada cerita lucu. Apa tuh, Bu? Jadi di angkatan saya tuh menikah paling cepat. Oke. Jadi 6 bulan sebelum lulus, kebetulan lulusnya 4 tahun lebih, saya 4 tahun lebih, jadi termasuk angkatan yang cepat dan saya menunggu teman-teman saya juga untuk lulus begitu kan. Nah, udah ditentukan tanggalnya Kang, gitu ya. Februari itu udah ditentukan tanggalnya gitu kan. Saya tidak tahu ternyata yang tadinya wisuda itu sebelum nikah, ini wisudanya besok hari sesudah nikah, gitu kan. Luar biasa. Jadi hari ini saya resepsi, siangnya walaupun ada tamu saya berangkat ke Bogor untuk besoknya wisuda. Betul. Dan pendamping saya Kang asli suami. Pendamping saya itu asli suami gitu kan. Jadi ini saya sudah apa ya, sudah sah gitu ya, dibawa kemana-mana gitu adalah suami. Oke, banyak cerita itu luar biasa. Ternyata ini harus menceritakan pernikahan saya harus juga. ceritakan juga ya. Ibu izin ada Iya. hal sesuatu mungkin yang disampaikan Iya. kepada Kang Teteh atau anggota DWP juga, khususnya ibu-ibu DWP BKD Jawa Barat ataupun DWP anggota Jawa Barat, atau apa nih Bu ingin disampaikan, apa ya? apalagi mengenai literasi khususnya, ataupun ada pesan tersendiri mungkin Bu untuk teman-teman semua. Baik. Untuk rekan-rekan semuanya, ini para perempuan Indonesia umumnya, untuk rekan-rekan saya khususnya di Dharma Wanita. Nah, jangan ragu untuk membuat suatu karya kecil. Suatu karya yang besar akan dimulai dari suatu karya yang kecil, dan kita tidak boleh hanya menggantungkan penilaian seorang. Kita harus berbangga atas apapun apa yang kita hasilkan. Intinya bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bermakna untuk orang ramai atau khalayak ramai, itu saja. Oke, itu ya. Iya. Dimulai yang kecil untuk sesuatu yang Iya. insya Allah akan menjadi besar, Iya. Bu ya. Ih, boleh dong, ketimbangan kita. Baik. Ya. Ibu hatur nuhun. Sami-sami Terima kasih udah Kang. hadir di Sami-sami. Aji Terima kasih, ini Podcast. luar biasa. Hadiahnya akan saya pakai. Ih, nanti. Baik. Terima kasih Ibu hatur nuhun sudah berkunjung lagi di Aji Podcast. Tentunya Iya. hari ini juga edisi dengan PBKD Jabar ya. Iya. Tapi Bu, ini jangan Oke. lupa like, subscribe, dan juga Oke. komen, dan follow juga sosmednya PBKD Jabar dan juga DWP PBKD Jabar. Nah, Akang Teteh selain tayang di YouTube juga, Ajib juga tayang nih di Spotify. Nah, Wow, jangan lupa keren. di follow juga ya. Nah,
Baik Kang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Hanya di Ajib ASN Jabar Ikut bicara.